Hukum membaca lafaz Allah. Hukum membaca lafaz Allah dalam bagian ini tuh lihat. Ada dua. Hukum membaca lafaz Allah. Ada tipis, ada tebel. Tipis bunyi A, tebel bunyi O. Kita bacakan. Hukum membaca lafaz Allah. Pertanyaannya ini pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hukum membaca lafaz Allah? Dari membaca lafaz Allah itu maksudnya ada dua ketentuan. Bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Tebal atau tebal. Ya kan? Ada berapa hukum tentang membaca lafaz Allah? Jawabannya ada dua. Nah, ada dua yaitu kita selama ini belajar lafaz Allah itu tipis tebal, tipis tarkik, tebal tafkhim. Ternyata tafkhim itu kurang tepat. Untuk lafaz Allah tuh yang bagus itu taghlil. Taghlil. Ini bisa dilihat nanti di sumbernya buku warna putih halaman 152 buku wajib kedua. Walaupun bilang tarkik juga nggak masalah, tapi yang benar itu taghlil. Ya. Tipisnya tetap tarkik. Tuh. Taglid ini dibaca tebal. Apa yang dimaksud dengan taglid? Taglid artinya tebal atau gemuk. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya apabila lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah. Bagaimana cara mengucapkannya? Tuh. Bagaimana cara mengucapkan taglid ini? Mengucapkan huruf lam dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Sementara suara A-nya lebih mendekati O. Allah. Allah, jangan Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Tebal warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan warahmatullah. Nah, ini ada bagan, skema, hukum membaca lafaz Allah ini. Hukum membaca lafaz Allah dibaca tebal atau kita sudah terlanjur bilang tafkhim tidak masalah, tapi sebetulnya yang tepat taghlil. Di halaman 3132 buku wajib pertama yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i warna hijau daun. Kapan dibaca taghlil atau dibaca tebal tafkhim? Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Lafaz Allah dibaca tebal, taghlid atau tafkhim apabila sebelum, di garis bawahi, apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Baris di atas itu bisa fathah, bisa dhammah. Nggak ngerti? Oke, kita lihat contoh. Inilah canggihnya, hyperlink. Jadi yang jaga komputer, anaknya suruh kesini, suruh belajar. Lafaz Allah dibaca tafkhim, tebal atau taghlid apabila sebelum lafaz Allah yang ini nih, ada huruf yang berbaris di atas. Ini. Kita tiba-tiba kaki kita sakit. Oh, tadi makan apa ya? Oh, soto kaki, soto jeroan, jadi asam urat jadi. Itulah dicari penyebabnya. Jangan semua makanan dihilangkan. Ada black apa tuh? Bukan black forest, blacknya aja. Ada makanan dodol, ada ranginang, ada apa? Semua dibuangin. Itulah yang menyebabkan kaki saya sakit. Oh, bukan. Cari sebabnya apa dulu. Itulah yang dikatakan di dokter itu ada diagnosa dulu. Tidak langsung dikasih obat. Kenapa ibu atau bapak itu sakit? Oh, penyebabnya itu lafaz Allah ini dibaca tebal, berbunyi O, karena sebelumnya ada yang merah. Ada yang kayak gini lah. Saya nggak hafal, ini namanya dhammah. Dibaca tebal berbunyi O, Allah, karena sebelumnya berbaris di atas atau dhammah. Nggak ngerti, pokoknya yang kayak gitu deh tuh. Yang kayak gini nih. Pokoknya kalau sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berbaris di atas, dibacanya menjadi taghlid atau tafkhim atau tebel. Rasulullah.
bukan Rasulullah. Rasulullah. Atau yang ini, rahmatullah. Jadi ngaji kemanapun kalau nggak ditunjukin nggak pernah tahu. Kita bergelimang, berkumpul dengan laki-laki dan perempuan. Kalau anak kita tidak diajarin, kalau yang ini laki-laki, yang ini perempuan nggak pernah ngerti. Wah Pak Ardi, masa iya sih? Ya ini bisa aja dibalikan kayak telanjang semua. Apa bedanya dengan kirdun-kirdun itu? Apa yang membedakan? Oh, laki-laki begini, perempuan begini. Itu yang harus spesifikasi tahunya itu. Nah kayak ini. Ini tipis dan tebal itu bukan karena sebab lain. Bukan karena sebab huruf ini. Tapi sebab ini. Huruf di sini mau huruf apa saja. Yang penting sebelum lafaz Allah ada di atas. Yang kayak gini. Rahmatullah. Atau begini. Tuh. Sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris di atas ini. Syahidallah. Jangan syahidallah. Jadi yang menyebabkan ini. Kalau sebelum lafaz Allah ada baris di atas, ini fathah. Kalau yang tadi ini domah. Ini domah, ini fathah. Inilah penyebabnya. Tipis dan tebal. Ini masih tebal. Dibaca tebal berbunyi oh Allah karena sebelumnya berbaris di atas atau fathah. Ini fathah. Ah, nggak tahu pokoknya yang ada garis gitu di atas tebal. Allah nggak mungkin Allah, Allah. Atau ini nasrum minallah. Bukan minallah, minallah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf nun, nih huruf berbaris di atas. Bisa dikatakan lafaz Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris atas, cukuplah. Itu juga. Karena nggak mungkin tiba-tiba di sini ada baris nggak ada hurufnya kan? Pasti ada hurufnya. Tapi kalau ingin lengkap, lafaz Allah ini dibaca tebal karena ada huruf yang berbaris di atas. Kalau nggak fathah, domah. Itu juga. Kapan lafaz Allah dibaca tipis? Tarqiq. Nah ini. Ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tarqiq? Tarqiq artinya tipis atau kurus. Kalau taklid tadi gemuk. Tarqiq artinya tipis atau kurus. Yaitu apabila lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat di bawah kasroh. Mengucapkannya tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Dengan kata lain bunyinya A. Kayak saudara kita mengucapkannya Allah. Agama lain. Agama Islam Allah. Bagaimana cara mengucapkannya yang taklid ini? Mengucapkannya tipis sehingga suara yang keluar bukan lagi O tapi A. Wah gitu. Kalau Allah kan bukan agama Islam. Allah iya. Iya kalau barisnya di atas Allah. Bagaimana dengan bismillah? Bismillah. Ya enggak. Nih. Hukum membaca lafaz Allah ada dua. Hukum membaca lafaz Allah yang satu tebal, yang satu tipis. Tarqiq halaman 32. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh. Oh saya mah nggak ngerti. Kita lihat contohnya. Kita klik di sini. Muncullah ini. Lafaz Allah dibaca tipis tarqiq apabila sebelum lafaz Allah nih. Ini penyebabnya. Ada huruf yang berbaris di bawah. A'udzu billah. Kan Allahnya orang Islam mah Allah. Tapi jangan juga kayak AA. Bukan AA lain, AA Ari dari Sukabumi. Ya Allah, ya Allah. Puntin kemana? WN. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Jangan masa Allah. Masih aja ada susah. Orang Sunda, orang Garut, orang Sukabumi. Masya Allah. Itu ya. Masya Allah. Kemana wae. Nah ini. Jadi bukan Masya Allah tapi Masya Allah. Allah. Jadi seakan-akan ada A-W-L-O-H. Allah. Iya. Allahnya Allah. Orang Islam ya Allah bukan Allah. Nah, tapi lain ketentuannya di sini. Di sini nggak mungkin loh, tapi lah. Jadi nggak a'udzubillah. Oh, nggak bisa a'udzubillah. Jadi menetapkan atau segala sesuatu itu ada pada tempatnya, ada ketentuannya. Jadi menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Ya peci, ya kopiah ya di atas bukan di kaki. Oh, enggak. Sepatu saya mah kan harganya mahal 2 juta, pakainya di kepala ya enggak, tetap aja di bawah.
Nih, bismillah. Kenapa lafaz Allah ini dibaca tuh? Ada baris di bawah. Merah ini. Dibaca tipis berbunyi A. Dibaca tipis berbunyi A. Tarkik ya, bukan tebel. Tarkik. Bismillah. Tipis. Kenapa? Karena sebelumnya berbaris di bawah atau kasrah. Nih sebelum lafaz Allah ini. Ini penentuannya. Bismillah, jangan bismillah. Ini juga sama. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Jadi boleh sebelum lafaz Allah begini, boleh persis di bawah lamnya. Tetap aja tipis. Alhamdulillah. Ini penyebabnya. Kalau ini kan ada jeda tuh, bi ayyamillah. Jadi boleh persis di lafaz Allahnya, baris di bawah. Boleh ini. Ini kan asalnya lam, li, digabungin jadi lillah. Li-nya huruf jarnya, lillahi. Tuh. Saya emang nggak ngerti tetap. Ya, lafaz Allah kan gini bagannya. Hukum membaca lafaz Allah itu baca tebal, tafkhim, terjadi apabila sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris di atas. Kalau nggak fathah atau dhammah. Dibaca tipis, tarkik, halaman 32, apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh. Alhamdulillah saya emang nggak ngerti. Bagaimana? Lihat yang ini. Nih. Tuh. Lebih besar lagi. Penyebabnya ini nih yang merah ini. Nih tuh, rahmatullah. Merah kan? Tuh, syahidallah. Merah di atas. Nasrun minallah. Itulah penyebabnya tebel. Kita lihat lagi. Tuh, dibesarin. Ini penyebabnya. A'udzu billah. Jangan a'udzu billah. Karena ini merah penyebabnya. Bagaimana dengan ini? Bismillah. Bagaimana dengan ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ini? Biayamillah. Saya mah tetap masih bingung juga. Oke, masih bingung. Bagaimana dengan yang ini? Masih tetap bingung juga. Oh, ini di atas Rasulullah. Tuh. Bagaimana dengan yang ini? Ini perbandingan. Lafaz Allah dibaca tebal apabila baris di atas. Lafaz Allah dibaca tipis apabila sebelumnya baris di bawah. Sebelum. Jadi majunya dari kanan, tulisan Arab. Bukan sesudah. Sesudah ke sini. Kalau Latin kan dari kiri, kalau Arab dari kanan. Bismillah. Bagaimana dengan perbandingan ini? Lafaz Allah dibaca tebal berbunyi O karena sebelumnya berbaris di atas. Bagaimana dengan yang ini? Masih nyambung nggak tuh? Tuh. Ini dibaca tebal karena baris di atas. Ini dibaca tipis karena baris di bawah. Nah, bagaimana dengan ini? Ini lihat. Apa yang ngedip tuh yang di bawah? Saya mah itu teringat kedipannya itu tuh. Nah, ini yang menyebabkan bismillah tipis. Tuh. Ini penyebabnya menjadi tipis. Bismillah. Bukan yang lain. Bukan huruf, tapi tanda. Allahu Akbar. Kalau alif lam tadi juga tanda di atas. Tapi setelah alif lam ketemu huruf apa? Kalau lafaz Allah, sebelum lafaz Allah, baris apa? Ingat. Kalau alif lam, setelah alif lam itu ada tanda atau tidak, dibaca atau tidak, tergantung setelah alif lam itu bertemu huruf apa. Kalau lafaz Allah bukan huruf apa. Yang menjadi lafaz Allah itu tipis dan tebal, tanda apa? Apa tanda sebelumnya di bawah, apa di atas? Tuh lihat. Nih, nyut-nyutan ini tuh. Tuh. Ini yang tebal di atas. Ini yang tipis. Tuh. Kalau nggak domah, patah. Kalau nggak domah, fathah ini. Ini fathah. Ini kasroh. Ini tebal, posisi di atas. Ini posisi di bawah tipis. Tuh. Ya di bawah pokoknya tipis deh. Tuh, terus tuh. Tuh. Tipis. Ini tebal. Tuh, ini tebal. Rahmatullah. Syahidallah. Tebal. Tabkhim atau taglid. Nasrum minallah. Nasrum minallah. Nanti ada idgham biguna di situ. A'udzu billah tipis. Karena yang merah penyebabnya.
Sebelum lafaz Allah, bukan hurufnya, tandanya di mana. Lafaz Allah dibaca tipis berbunyi A, karena sebelumnya berbaris di bawah atau kasroh. Bismillah, tuh. Kasroh. Alhamdulillah. Bi ayyamillah. Emang belum ngerti juga? Oke. Kita lihat ke sini. Lihat, perhatikan. Kenapa bismillah? Karena di bawah tuh, bismillah. Enggak bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi lafaz Allah yang lain. Ini bismillah. Ada lafaz Allah di bawah di sini? Nah, ada. Kita cari lagi. Ada lafaz Allahnya tuh? Nih. Qul huwallah. Kenapa qul huwallah tuh? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas fathah. Jangan qul huwa Allah. Kemarin ada yang baca qul huwa Allah. Qul huwallah. Nih, kenapa Allahnya tebel? Tuh, baris di atas. Allahus Samad. Nih, ada lafaz Allahnya nggak di bawah? Tuh. Idza jaa nasrullah. Kenapa tebel? Yadkhuluna fi dinillah. Kenapa tipis? Nih, baris bawah. Tuh. Cari lagi lafaz Allah yang lain. Apakah ada lafaz Allah di sini? Ternyata tidak ada. Ada di bismillah doang. Allahu Akbar. Walaupun di sini ada tentang Allah, tapi tidak ada lafaz Allah secara langsung. Di sini ada lafaz Allah? Nggak ada juga. Di sini ada lafaz Allah? Di sini? Nggak ada juga. Di sini? Nggak ada juga. Di sini? Tuh, baru ngeh ya, ternyata nggak ada. Ini canggihnya komputer kalau nyari, mau cari surat kelamaan. Di sini, wailul likulli humazatil lumazah. Tuh lihat. Kenapa ini narullah? Nggak narullah. Narullah. Karena sebelum lafaz Allah nih ada doma ini. Nih. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah